Penasihat mengatakan mereka tidak dapat melakukannya dari depan, jadi mereka mencoba menyerang di bawah tanah. Penasihat lain menambahkan, mengingat fondasi kastil kita, satu-satunya tempat mereka dapat muncul adalah di dekat gerbang selatan. Kaum Cavaldi memerintahkan prajuritnya tempatkan pasukan di gerbang selatan. Saat musuh menjulurkan kepala mereka dari tanah, serang mereka semua sekaligus. Lalu buka gerbang dan siapkan kavaleri untuk menghabisi pasukan Fenris yang kebingungan. Prajurit itu bertanya, bagaimana dengan tembok? Kaum Cavaldi menjawab, apa yang dapat mereka lakukan tanpa mesin pengepungan? Mereka sebagian besar adalah infanteri dan kavaleri. Garnison minimal akan cukup untuk menahan mereka. Petik 2. Dengan tatapan seseorang yang yakin akan kemenangan, dia mengira Baron Fenris, meskipun aku terkejut, akulah yang akan tetap berdiri di akhir. Pada malam hari, adegan beralih ke para kurcaci yang mengangkut sesuatu di atas kereta ke atas bukit yang menghadap ke benteng Pangeran Cavaldi dan perkemahan Fenris. Seorang kurcaci berkata, Tuan, dia menyuruh kita untuk mengangkut benda ini sampai ke sini. Saat mereka berusaha keras untuk mendorong, kurcaci lain berkata, tanpa api, sulit untuk melihat ke depan. Lalu yang lain bertanya kepada Galbarik, kami membangunnya seperti yang diminta Tuan, tetapi apakah itu benar-benar siap untuk digunakan? Galbarik ragu. Dalam kilas balik antara Ghislain dan para kurcaci, kita mendengar tidak mungkin apa yang kubuat tidak akan berhasil. Kau ingin terbang di langit? Galbarik bertanya, kau tidak kebetulan menemukan cetak biru pesawat terbang panas yang legendaris, teknologi yang hilang dari kekaisaran kuno, kan? Ghislain bertanya, apa itu? Lalu dia berkata, bagaimanapun, setelah kalian melihat ini, kalian akan segera mengerti apa yang ingin kubangun. Mereka duduk di dekat api unggun dan Ghislain berdiri, menutupi api dengan kain. Galbarik tidak mengerti apa yang dilakukannya dan segera kain itu mulai terangkat karena udara hangat yang kepadatannya lebih rendah daripada udara di sekitarnya menciptakan gaya angkat ke atas. Para kurcaci tercengang. Ghislain pada dasarnya menunjukkan kepada mereka cara kerja balon udara. Galber bertanya, apa yang harus kulihat? Ghislain menjawab, tidak. Lihat bagaimana balon itu mengembang seperti ini. Dia menjelaskan, udara panas yang dipanaskan oleh api naik dan memenuhi bagian dalam karung kain. Seorang kurcaci berkata, memangnya kenapa? Mungkin hanya angin sepoi-sepoi. Galber menjawab, tidak. Dan dengan tatapan penuh tekad, dia berkata, jika itu angin, balon itu akan berkibar ke samping. Mengapa balon itu mengembang? Ghislain tersenyum dan menggambar balon di tanah dengan ranting pohon. Jika kita membuat kantung udara yang jauh lebih besar dari ini, Galbarik menyambar ranting pohon itu dan mulai menggambar dirinya sendiri dan berkata, dengan memasang keranjang, orang bisa masuk ke bawah karung besar itu dan menghasilkan udara panas. Lalu bertanya kepada Ghislain, tetapi mengapa fenomena ini terjadi? Mengapa udara panas naik? Ghislain menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak sengaja mengetahuinya saat menyalakan api untuk menjemur cucian. Galbarik berkata, serius, bagaimana Anda bisa melihat itu dan menghasilkan ini? Lalu dia berkata, tunjukkan jalannya. Ghislain bertanya, kemana? Galbarik menjawab, ke bengkel Anda. Dia sangat gembira dan menyimpulkan, mari kita segera membuat benda ini dan mengujinya. Di masa sekarang, Ghislain menunggu mereka di bukit dan berkata, sempurna. Galber yang lelah berkata, ini adalah permainan anak-anak bagi kami para kurcaci. Belinda menyerahkan helm kepadanya dan berkata, Tuan muda, para penyihir dan ksatria sudah siap. Ghislain membalas, bagus Belinda, pergilah dan bersiaplah. Aloygram seperti biasa, membentak, dasar brengsek. Kalau memang akan berakhir seperti ini, kenapa kau menyuruh kami menggali terowongan? Namun, ia belum menyelesaikan kalimatnya sebelum seorang tentara bayaran memberinya sebuah leo dan berkata, jaga sopan santunmu. Bekannya dan berjalan menaiki bukit melewati anak buahnya. Ia berhenti di puncak bukit dan dari atas mengamati benteng kaum Cavaldi. Ghislain menjelaskan kepada anak buahnya, mulai sekarang, kita akan terjun langsung ke tengah perkemahan musuh. Seperti yang sudah dilatih, menyusup ke dalam tembok dan merebut bagian dalam, lalu membuka gerbang luar untuk memanggil pasukan berkuda Gilean. Itulah inti dari operasi ini. Namun, pasukan Cavaldi adalah yang paling bersenjata di utara. Bahkan jika mereka mempelajari mana, mereka tidak akan mudah dihadapi. Terlebih lagi, musuh yang akan kita lawan di masa depan jauh lebih kuat daripada Cavaldi. Jika kita tidak bisa menangani perang setingkat ini, kita tidak akan punya masa depan. Anak buahnya tampak khawatir, tetapi Ghislain tersenyum dan berkata kepada mereka, tapi jangan khawatir, kita telah menerobos hutan binatang yang belum pernah ditaklukkan siapapun. Kita mengubah perang yang sia-sia menjadi kemenangan. Petik 2. Lalu dia berkata, aku bertanya kepadamu, apakah persiapan kita kurang? Para prajurit menjawab, tidak. Dia bertanya, apakah kamu takut? Mereka menjawab, aku tidak takut. Dia mengenakan helmnya dan berkata, kamu tumbuh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Balon sudah siap dan Wendy ada di sana untuk mengatur api yang akan mengangkatnya. Adegan berpindah ke benteng tempat para prajurit kaum Cavaldi mengawasi situasi sambil menggunakan monle. Seorang penjaga berkata, orang-orang itu menggali sepanjang hari dan sekarang mereka tidak melakukan apa-apa. Penjaga lainnya menjawab, mereka mungkin juga tidur di malam hari. Dua penjaga lainnya datang untuk menggantikan mereka. Lalu mereka bertanya, semuanya baik-baik saja? Mereka menjawab, saya tidak tahu sudah berapa hari.
Apakah mereka berencana untuk menyerang? Petik 2. Phew, akhirnya saya bisa tidur. Sungguh merepotkan karena orang-orang itu. Petik 2. Saat salah satu melihat ke atas, dia melihat sesuatu. 7 balon terbang ke arah mereka di langit. Dan prajurit itu bertanya, apa itu? Sesuatu yang bulat terbang ke arah ini di langit. Seorang penjaga bertanya, apakah itu monster? Sebelum mereka sempat bereaksi, Ghislaine turun dan dengan satu ayunan pedangnya memutuskan lengan satu orang. Dia meninju yang lain dan dia jatuh ke tanah. Ghislaine berbalik dan menghabisi prajurit itu di tanah, membunuhnya. Lalu semua orang mulai turun. Belinda, Chair, dan yang lainnya. Ghislaine berkata, aku akan mengambil garis depan lagi. Dia memerintahkan semua orang untuk membunuh mereka semua. Di dalam kastel Count Cavaldi, Komandan Ordo Cavaldi, Leslie, tiba di kamar Count. Penjaga di luar terkejut melihatnya. Leslie bertanya, bagaimana dengan Tuan Besar? Penjaga menjawab, Tuan Besar masih tidur. Komandan Leslie mendobrak pintu kamar tidur dengan seluruh kekuatannya. Count yang terkejut bertanya ada apa? Leslie menjawab, ini keadaan darurat, Tuan. Mereka telah masuk ke kastel. Kebingungan dan keputusan Count Cavaldi. Ghislaine dan yang lain menyerang. Ghislaine memotong setiap prajurit yang dia temui, diikuti oleh Chair, Belinda, dan yang lainnya. Chair berteriak, pergi kalian. Robek daun telinga terakhir dari Tuan bermuka pantat itu. Di kamar Count, suara pertempuran terdengar. Count Cavaldi bertanya, bagaimana orang-orang Fin itu bisa melewati tembok? Bagaimana dengan terowongan? Komandan Leslie menjawab, menurut laporan, mereka menaiki bola tak dikenal dan terbang melintasi langit. Count Cavaldi terkejut, terbang melintasi langit? Apa yang kau katakan, Leslie? Leslie membalas, bagaimana mereka masuk tidak lagi penting. Momentum musuh terlalu kuat, dan mereka dengan cepat merebut kastel. Anda harus segera bergerak. Dia menjelaskan, saya akan langsung menuju lorong bawah tanah ke tembok luar dan menahan gerbang. Dengan begitu, kita bisa memanggil pasukan utama yang ditempatkan di gerbang selatan dan mengepung mereka. Count terdiam sesaat, lalu bertanya, kita bahkan menggali jebakan yang menargetkan terowongan mereka. Apakah mereka jatuh ke umpan? Dengan wajah terkejut dan tidak percaya, dia berkata, bentengku yang belum pernah jatuh sekalipun. Apa kau bilang garis keturunan Cavaldi akan berakhir denganku? Komandan Leslie menenangkan Count, Tuan, larilah melalui lorong rahasia bersama para pengikut dan cari bantuan terlebih dahulu. Saya akan tetap di sini dan mempertahankan kastel. Jika meskipun begitu situasi tidak dapat diatasi. Keluarkan orang itu. Tekanan Ghislaine dan fokus serangan. Di dalam tembok, para prajurit Count Cavaldi bersiap untuk bertempur. Ghislaine terus maju, tak terhentikan, menjatuhkan setiap prajurit yang dia temui. 3 prajurit bergegas masuk. Ghislaine menangkis serangan, dan dengan kekuatannya, membelah prajurit itu menjadi 2 dengan 1 ayunan. Tiba-tiba, sebuah balon jatuh menimpa beberapa prajurit. Itu adalah Alfeu dan Gordon. Chair dan Belinda menyelamatkan mereka dari serangan prajurit yang datang dari belakang. Ghislaine bertanya, kalian terluka? Chair menyindir Gordon, Gordon, bahkan sebagai ksatria, kau masih bertingkah sama. Gordon hanya tertawa gugup. Belinda melihat prajurit Count Cavaldi di menara berteriak, tahan gerbang. Musuh telah menerobos masuk ke dalam. Chair berkata, apa? Mereka sudah mengambil posisi bertahan? Ghislaine terkejut, respons mereka lebih cepat dari yang diperkirakan. Pasti ada seseorang yang cerdas di antara mereka. Dia berpikir, pasukan musuh yang kita bubarkan dengan operasi terowongan juga akan segera berkumpul. Kita harus cepat. Ghislaine bertanya kepada prajuritnya, semua siap? Mereka menjawab, ya. Dia berkata kepada Chair, hentikan prajurit di tembok dan hancurkan semua mesin pengepungan. Dan kepada Belinda, temukan Count Cavaldi. Aku akan membuka jalan menuju gerbang. Siap? Semua orang mengangkat pedang tinggi-tinggi dan mulai menyalurkan mana ke senjata mereka. Melihat mereka, Ghislaine tersenyum, menurunkan helmnya, dan berkata, Ordo Ksatria Fin, mulai aksi. Pertarungan di gerbang utama. Mereka mencapai gerbang utama dan bertemu dengan Komandan Leslie. Jadi, mereka memang mengincar gerbang, seperti yang sudah kuduga. Dia memerintahkan, semua unit, tombak naik.
Hentikan mereka. Ghislaine dan anak buahnya maju. Komandan Leslie memerintahkan untuk menahan mereka sampai pasukan utama dari gerbang selatan tiba. Para prajurit Cavaldi bertahan dengan tombak mereka, tetapi kewalahan oleh Ghislaine dan anak buahnya. Komandan Leslie terkejut melihat kekuatan mereka. Prajurit Ghislaine bergerak seolah melawan pemula, menebas mereka satu persatu. Leslie terkejut, setiap senjata diresapi mana? Apa mereka bilang setiap penyusup adalah ksatria? Tapi tidak peduli berapa banyak ksatria, mereka tidak bisa menembus garis infanteri berat secepat ini. Kemudian, dia melihat Ghislaine, yang di depan, kita harus menghentikan orang itu. Komandan Leslie. Momentum mereka terlalu kuat. Pasukan tembok luar tidak bisa bertahan sejauh ini. Kalau begini terus, gerbang akan. Leslie memerintahkan, hancurkan. Hancurkan semua mekanisme yang membuka dan menutup gerbang. Aku akan mengulur waktu. Komandan Leslie bergerak, dan dia berhadapan dengan Ghislaine. Keduanya bentrok. Leslie terkejut oleh kekuatan Ghislaine. Mereka berduel. Leslie memperkenalkan diri, aku adalah Komandan Ordo Cavaldi, Leslie. Dia melepaskan mana, kau tidak akan lewat. Akhir, pengorbanan dan tahanan. Adegan kemudian bergeser ke ruang bawah tanah Count Cavaldi. Count menatap seorang tahanan yang dirantai. Dia memanggilnya Lucas dan berkata, kau harus mengulur waktu bagi mereka. Tahanan itu membuka matanya dan menjawab, mengapa tidak melonggarkan ini sedikit? Kauer mengamuk melawan tentara Cavaldi, membunuh semua orang yang ditemuinya dan berteriak, jangan biarkan apapun utuh, baik senjata, maupun orang. Belinda juga menebas beberapa di sepanjang jalan. Pertarungan berlanjut. Ghislaine berdiri di depan Leslie yang berkata, kamu tidak akan melewati titik ini. Ghislaine mengawasinya, bersiap dan menyerang dengan pedangnya yang besar. Leslie terkejut melihat, dia bergerak begitu cepat. Ghislaine menyerang, tetapi Leslie menangkis pukulan itu dengan perisainya dan melakukan serangan balik. Ghislaine menangkis serangannya, dan menyerang dari sisi lain ke bawah. Leslie kembali menangkis tetapi menerima kekuatan penuh dan mengertakkan gigi. Ghislaine melanjutkan serangannya sementara Leslie hanya memblokir. Leslie menyerang, Ghislaine menangkis dan melihat celah di wajah Leslie, dan menyerang. Dia memukul dahi tempat helm itu berada, membuatnya terbang. Leslie menyerang balik tetapi menerima pukulan lain, dari Ghislaine dari atas. Tentara Cavaldi terkejut melihat komandan mereka kalah dan salah satu dari mereka berkata kepada rekannya, dasar bodoh, jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan itu, hentikan musuh tepat di depanmu. Leslie mulai berpikir, kekuatan itu sangat besar. Lenganku tidak akan selamat dari ini, tetapi tidak cukup untuk menembusku. Dia tertawa dan berkata, kamu tahu betul bahwa jika kita menunda lebih lama lagi, kita akan dikelilingi oleh pasukan utama mereka. Sementara itu, Ghislaine menyerangnya, dan Leslie melanjutkan pemikirannya, daripada memblokir secara langsung, alihkan serangan mereka secara miring untuk menjaga jarak yang tepat dan memanfaatkan celah di antara serangan mereka untuk mengambil inisiatif. Saat ketidaksabaran mengarah pada serangan gegabah, itu akan menjadi akhirmu. Setelah beberapa saat, Ghislaine mendekat dan berkata, hanya ini yang bisa kamu lakukan? Dia mengayunkan pedang tepat ke wajahnya. Leslie nyaris menghindari pedang itu, dan segera Ghislaine menyusul dengan sikut yang mengeluarkan darah. Melihat celah dan menyerang, tetapi Ghislaine menghindar dengan berguling dan kemudian menggunakan pedangnya memotong, dia berkata, tidak buruk. Kemudian dia menyerang tubuhnya dan membuatnya berdarah. Dia berpikir, ya, Count Desmond? Untuk mengatakannya. Dia diperintahkan untuk mengasumsikan bahwa pria itu bisa menghadapi pendekar pedang terbesar di utara. Leslie jatuh ke tanah. Tentara Cavaldi terkejut dengan hasilnya. Sementara tentara Ghislaine bersorak dan berkata, penjaga gerbang telah jatuh, seperti yang diharapkan, dari kapten. Kemudian Ghislaine memerintahkan semua pasukan, tekan momentumnya, buka gerbang. Leslie yang terluka memanggilnya dan kata, sayang sekali, tetapi hal-hal tidak akan berjalan seperti yang kamu pikirkan. Seketika, salah satu tentaranya memberitahunya, pukul komandan, gerbang tidak mau terbuka, dan menjelaskan, semua mekanisme hancur. Dengan begini kita tidak bisa membuka gerbang. Ghislaine menjawab, mereka sedikit menggunakan kepala mereka.
Kemudian Leslie berkata, lihat ke sana. Pasukan utama Cavalry datang. Tidak peduli seberapa kuat, jika dikalahkan oleh jumlah dan dikepung, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jika kita hanya menahan gerbang, kita akan menang pada akhirnya. Beberapa tentara menuju Ghislaine. Gordon berkata, lihat komandan, apa yang harus kita lakukan? Pukul sekarang? Yang lain menambahkan, kami adalah ksatria. Biarkan mereka datang jika berani. Ghislaine berbalik ke arah mereka dan berpikir, kita telah menggunakan semua mana kita. Semua orang kelelahan. Dalam keadaan ini, kita tidak bisa melawan musuh yang datang. Ghislaine bergerak ke gerbang, meletakkan tangannya di atasnya. Dia mulai melepaskan kekuatannya dan pedangnya mulai bersinar. Kemudian dia berkata, sebentar aku bisa menggunakannya. Dia memerintahkan, semua orang mundur dari sisiku. Dia berpikir, di zaman pukul ini, Master bukan lagi sebuah status melainkan gelar karena tidak ada standar untuk level Master. Mana Blade diakui sebagai kualifikasi ksatria, dan mengumpulkan mana yang mencoba menyebar ke segala arah menjadi satu titik, dan memampatkannya hingga batasnya. Dia mulai memancarkan mana dan aura merah muda bersinar di dadanya dan berubah menjadi aura kuning yang lebih terang dari sebelumnya. Itu sangat terang sehingga para prajurit tidak bisa menjaga. Mata mereka terbuka melihatnya. Leslie menjelaskan, ada legenda dari kekaisaran kuno yang diturunkan kepada para pejuang. Bahkan di antara mereka yang mengasah mana hingga ekstrim, kondisi penting untuk diakui sebagai master. Aura Ghislaine bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan dia bersiap untuk memotong gerbang. Dia menggunakan teknik aura blade dan menyerang gerbang. Seorang prajurit Cavalry memerintahkan, kepung orang-orang Veneros itu. Aku akan membuat mereka membayar karena berani menyerbu kastil Cavalry. Dan beberapa bergerak ke arah dia dari belakang. Prajurit itu sekarang sangat dekat, siap menyerangnya dari belakang, tetapi gerbang terbuka dan kudanya yang cantik masuk, menendangnya di wajah bersama dengan Gillian. Kuda megah Ghislaine menjerit, bertanya pada Gillian, mengapa kamu membawa orang itu? Mengacu pada kudanya, dan Gillian menjawab, dia mengikuti sendiri. Tentara Cavalry terkejut dan berkata, apa? Gerbang terbelah dua? Apa yang terjadi? Komandan John, komandan setelah menerima tendangan gaya Bruce Lee dari seekor kuda, memerintahkan anak buahnya, mundur. Kembali ke benteng bagian dalam. Kuda Ghislaine mengangkat kukunya untuk membantunya menaiki lebih mudah, dan Ghislaine memerintahkan semua pasukan, serang. Jangan tinggalkan satupun yang hidup. Adegan bergeser ke tingkat bawah tanah tempat Belinda berlutut di depan lawannya. Dia berpikir keras, dan itu adalah Lucas. Belinda bertanya kepadanya, kamu, apa hubunganmu dengan ksatria bayangan? Prajurit Count Cavalry mundur, dan komandan mereka berteriak mundur. Mundur. Prajurit lainnya berteriak, kita akan mati. Shir menggeram pada mereka, kalian tidak punya tempat untuk lari. Kita sudah merebut benteng bagian dalam. Ghislaine mengarahkan pedangnya ke arah mereka dan menggeram, kita tidak butuh tawanan. Tiba-tiba aura muncul di atas kepalanya. Ghislaine menekan tangan ke dadanya dan berpikir, di level ini, bila aura masih terlalu kuat, menggunakan sedikit mana, dan mereka sudah terkuras habis, kita tidak akan bertahan lama dalam pertarungan yang berkepanjangan. Melihat kondisinya, Kay mencemooh, apa, Kapten? Kau sudah lelah karena menggunakan sedikit tenaga? Gillian melaporkan, kami telah selesai menaklukkan pasukan utama musuh tuanku. Ghislaine memuji mereka berdua, lalu bertanya tentang Belinda. Alfoy yang sangat lelah menjawab. Dia pergi ke kastil beberapa waktu lalu, dan masih belum ada kabar. Kerr mengejeknya karena dia terlalu lambat. Ghislaine terdiam sejenak, lalu memberi Gillian, pasti ada jalan keluar rahasia di suatu tempat di kastil. Pangeran Cavalry mungkin juga belum pergi jauh. Dia memerintahkan pasukan kavaleri untuk menjelajahi pinggiran kota untuk mencari jalan keluar. Gillian menjawab, baik tuanku. Ghislaine berkata, Belinda, saya akan mencarinya sendiri dan pergi dengan menunggang kudanya yang bagus. Adegan beralih ke Belinda dan Lucas. Lucas bertanya, apa hubungan Anda dengan ksatria bayangan? Belinda terkejut dan marah membentak, bagaimana Anda tahu nama itu? Lucas tidak mengatakan apa-apa. Belinda melemparkan belati langsung ke wajah Lucas. Belinda menangkisnya dengan tombaknya, terkejut saat menemukan belati itu terikat pada tali, dan Belinda dapat memanipulasinya sesuka hati. Belinda melompat ke depan, menendangnya, dan menarik belati itu kembali. Lucas mengangkat tombaknya untuk menangkis. Belinda berteriak, jawab aku. Lucas mengamatinya, lalu menyerang balik.
Saat Belinda mendarat, Belinda menerjangnya, tetapi Lukas mengantisipasi gerakan itu dan menyerang dengan tombaknya. Belinda menghindari ketiga serangan berturut-turut. Lukas terus menyerang. Belinda menghindar ke kiri, lalu ke kanan, lalu ke belakang, dan lolos dengan jungkir balik ke belakang. Lukas mengayunkan tombaknya dan dengan gerakan maju menusukkan ujungnya ke arah kepala Belinda. Belinda menunggu, lalu pada detik terakhir menyelinap ke samping, berputar, dan menggunakan momentum itu untuk melompat dengan tendangan terbang yang mengenai wajah Lukas. Belinda menangkis dengan tombak dan berkata, "Bagaimana aku tahu nama itu?" Kemudian, memutar tombak itu, membuat kakinya tersandung. Belinda kehilangan keseimbangan. Lukas menekan tombak ke tenggorokannya, dan berkata itu bukan apa-apa. Dia mirip sekali dengan mantan kekasihku. Belinda tercengang, dan bertanya apa maksudnya. Lukas menjawab, hasil dari perang ini bukan urusanku, tetapi aku juga tidak bisa begitu saja meninggalkan peranku. Jika kau terus menyerangku, jangan salah paham. Ia bersiap untuk membunuhnya, tetapi pada saat itu Ghislaine datang menyerbu dengan kecepatan penuh. Swordle diratakan. Lukas tidak punya pilihan selain menangkis, melepaskan Belinda. Belinda terkejut melihat Ghislaine. Ia berkata padanya, "Pergilah, Ghislaine. Aku akan menangani yang ini." Lukas tampak serius, tetapi terkejut mengetahui siapa pemimpinnya. Duel antara Ghislaine dan Lukas dimulai. Ghislaine menyerang. Lukas menangkis dan menyerang balik. Lukas berkata ini akan mempersulit pengejaran wanita itu dan bertanya, "Apakah kau bangsawan yang memulai perang ini?" Ia melanjutkan dengan tusukan frontal yang ditangkis Ghislaine. Lukas terekspos karena tombaknya melewati pedang Ghislaine dan ia tidak dapat menariknya kembali. Ghislaine menekan serangan itu dengan pedangnya. Orbix menghindar dengan salto ke depan. Tetapi Ghislaine menendang wajahnya dengan gaya taekwondo, hampir membuatnya pingsan dan mengeluarkan darah. Buah gerakan dari seorang seniman bela diri sejati. Lukas terhuyung-huyung kembali berlutut. Ghislaine tertawa, senang bertemu Lukas. Lukas terkejut, tergagap, kau mengenalku? Nah, aku? Ghislaine menjawab, "Aku mengenalmu dengan baik." Lalu berpikir mantan bawahan dan kawanku. Lukas, aku bertanya-tanya kemana kau pergi. Ternyata kau terjebak di tempat seperti ini. Lukas berdiri, menyeka darah di hidungnya dan berkata, "Tidak menyenangkan. Oh, ini bukan gaya bertarung bangsawan yang kukenal. Kau di luar kebiasaan." Ia menancapkan tombaknya dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Ghislaine menjawab, "Aku dulu tentara bayaran." Lukas terkejut. "Oh, bangsawan yang menjadi tentara bayaran?" Ghislaine menawarkan, "Bagaimana kalau aku mengajukan tawaran? Jika kau mengalahkanku, aku akan mundur dari kastil dan mengembalikan semuanya. Namun jika aku menang, kau akan berada di bawah komandoku. Bagaimana kau bisa mengubah perang yang sudah dimenangkan menjadi taruhan sekarang? Aku tidak punya ikatan dengan kastil ini dan tidak menyesalinya." Ghislaine berpura-pura tidak tahu. "Begitukah? Kalau begitu, tunduklah padaku." Lukas bermain koy. "Itu tidak mungkin. Aku berharga." Ghislaine menjawab, "Jadi aku mengusulkan taruhan. Kastil ini versus tebusanmu. Bagiku, kau tampak lebih berharga." Lukas tersenyum, menjawab, "Kastil terkutuk ini versus nilaiku." Lalu bertanya, "Padamu siapa namamu?" Ghislaine melepas helmnya dan berkata, "Penguasa wilayah Fenris, Ghislaine Fenris. Akulah yang akan kau layani sebagai tuanmu." Lukas menatapnya dan berkata, "Kau tampak pucat. Apa kau tidak berlebihan?" Ghislaine menjawab, "Anggap saja itu sebagai rintangan." Dan dia sedikit terhuyung dari bilah aura yang dia gunakan untuk menghancurkan gerbang. Lukas tertawa. "Nah, kalau begitu, lakukan sesukamu. Dan serang." Duel akan segera dimulai, tetapi Ghislaine sudah melampaui batas kemampuannya. Gunungan yang tertutup salju, kita melihat seseorang mengemasi tasnya dan melangkah keluar dari tenda. Itu adalah Lukas yang dibungkus dengan pakaian tebal dan sepatu bot salju, tombak terikat di punggungnya. Sebuah foto close-up memperlihatkan bekas luka di mata kirinya. Saat dia pergi, dia berlari ke arah Ghislaine dan berkata, "Sampai hari ini, ketika aku seharusnya menjadi bawahanmu, kau ingat sudah 10 tahun sejak pengakuan Morana. Kontraknya berakhir. Ini adalah kenangan dari kehidupan masa lalu Ghislaine." Ghislaine yang terluka menjawab, "Jadi begitulah jadinya. Keluar, kau tidak akan memperbaruinya?" Petik 2. Lukas membentak balik, "Beri aku waktu istirahat." Ghislaine bertubuh besar, tersenyum tipis, dan bertanya, "Apakah karena dia?" Lukas membalas, "Jangan salah paham. Aku tidak akan membiarkan hidupku ditelan oleh pertarungan sang kapten." Petik 2. Ghislaine yang pasrah berkata, "Baiklah, pergilah dari sini."
Cepat cari wanita kesayanganmu. Petik 2. Seperti balas dendamku, kau punya tugas sendiri yang harus dilakukan. Lukas terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Ghislaine sambil tersenyum dan berkata, tapi aku berjanji satu hal padamu, jika kapten dalam bahaya, aku akan datang dan membantumu apapun yang terjadi. Saat ini, mereka bertarung. Ghislaine mengayunkan pedang besar sementara Lukas bertarung dengan tombaknya. Ghislaine menyerang dan Lukas menangkis. Mereka saling menatap dengan sengit, lalu menjauh saat Lukas melepaskan serangkaian tusukan secepat kilat dengan tombaknya dan Gist menangkis semuanya sebelum menyerang balik dengan pukulan yang diarahkan ke kepala Lukas. Lukas mengangkat tombaknya dan menangkis serangan itu ke atas. Lukas membalas dari atas ke bawah, tetapi Ghislaine menunduk. Ghislaine kemudian mengincar tubuh Lukas. Lukas menghindar, melompat ke udara menggunakan tombaknya sebagai penyangga. Mereka bertatapan lagi, dan pada saat yang sama, masing-masing menyerang senjata lawan. Lukas, yang masih di udara, berguling dan mendarat dalam posisi berdiri. Lukas berkomentar, mengesankan, kau tampak benar-benar lelah. Petik 2. Ghislaine menjawab, aku tidak mungkin kalah dalam taruhan yang kubuat. Lukas tertawa terbahak-bahak. Maaf, tapi aku benar-benar harus memenangkan pertandingan ini. Berada di bawahmu tidak akan ada apa-apanya selain merepotkan. Ia mempersiapkan serangan terakhir. Aura biru menyelimuti tangannya dan mana tombak melapisi senjatanya. Melihatnya, Ghislaine terkejut dengan jumlah mana ini. Jadi kau cukup kuat bahkan sebelum bertemu denganku. Ghislaine menjelaskan dan ini tetap di masa lalu bahwa di kehidupan sebelumnya Lukas kalah di tangan Morana. Tradisi tentara bayaran dan mengabdi padanya selama 10 tahun. Sebagai tangan kanan Raja Tentara Bayaran, ia adalah seorang tukang reparasi yang selalu menyelesaikan banyak hal. Bahkan Lukas tidak dapat menemukan kekasih yang telah dikejarnya sepanjang hidupnya. Pada hari Ghislaine jatuh ke dalam perangkap Idan, Lukas meninggal saat menolongnya seperti yang telah dijanjikannya. Ghislaine tersenyum tipis dan membiarkan pedangnya jatuh ke tanah. Lukas terkejut melihat bilahnya jatuh, menyerbu Ghislaine dengan semua yang tersisa. Ghislaine bertekad, berkata, kali ini aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Lukas menyerang dengan tombaknya. Ghislaine menghindar rendah, tetapi masih mengiris sepotong pakaian Ghislaine. Lukas mundur untuk menyerang lagi, tetapi Ghislaine menghindar, melompat ke udara, mengaitkan leher Lukas dengan kakinya, melakukan gerakan gulat ala Rey Mysterio, dan melemparkannya ke tanah menggunakan putaran dan berat badannya. Lukas menjerit kesakitan saat Ghislaine mendarat di atasnya dengan belati di tenggorokannya dan berkata, ini kemenanganku, Lukas. Lukas tersentak. Sialan. Keadaan menjadi semakin rumit. Pada akhirnya, ada pemenang. Serangan Ghislaine membunuh banyak prajurit kaum Cavaldi. Adegan beralih dari Ghislaine yang berdiri ke Count Cavaldi yang berlutut, tangan terikat. Kastil Cavaldi terbakar di belakangnya. Gillian, Cher, dan Belinda berdiri bersama Ghislaine. Count Cavaldi berkata dengan terengah-engah, Leslie, para kesatriaku, bentengku, yang tidak pernah sekalipun jatuh. Ghislaine menamainya dengan lengkap. Armstrong Durun Cavaldi. Dan sang bangsawan terhuyung-huyung hingga mata Ghislaine berbinar saat berkata, tidak ada benteng di dunia ini yang tidak dapat ditembus. Bangsawan Cavaldi, tercengang, menjawab, bahwa, lihat, jadi kau tidak menyerang tempat ini hanya karena keserakahan. Apa sebenarnya tujuanmu? Ghislaine menjawab, aku punya banyak tujuan, salah satunya adalah membunuhmu. Bangsawan Cavaldi membalas dengan mencoba mengintimidasi. Kau ingin membunuhku? Kau pikir kau dan ayahmu akan aman saat itu? Bahkan jika kau memiliki faksi royalis di belakangmu, mereka tidak akan pernah melindungimu. Jika kau membunuhku, bencana yang tak terkendali akan terjadi. Tidak banyak yang tahu, tetapi di belakangku. Ghislaine memotongnya. Kau berbicara tentang rumah Duchaldelin. Bangsawan Cavaldi terkejut. Ghislaine melanjutkan, aku tahu betul. Keluarga Adipati merekrut bangsawan netral sepertimu dan menelan wilayah. Mereka mendukung Pangeran Desmond dan Reed Pollet yang akan menjadi pusat penaklukan utara, memasok besi atau memperkuat persenjataan mereka dan bahkan menara penyihir merah untuk menyerang kaum royalis di waktu yang tepat. Semua itu untuk memulai perang saudara di kerajaan Retania. Pangeran Cavaldi berpikir dalam hati bahwa Ghislaine mengetahui segalanya dan bertanya dengan suara keras, apa sebenarnya dirimu? Bagaimana kau tahu semua ini? Petik 2. Lalu tawar-menawar, katanya, jika kau sudah tahu,
Maka ini akan cepat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku berjanji untuk menanam setengah besi atau produksi kita selama 20 tahun, dan aku akan secara pribadi memberitahu Adipati Delin tentang bakatmu. Bergabunglah dengan keluarga Adipati. Maka kau dan ayahmu akan menikmati kedamaian abadi di bawah keluarga Adipati tanpa banyak usaha. Amarah Ghislaine terlihat di urat wajahnya. Pangeran Cavaldi terus maju. Jadi menyelamatkanku akan lebih menguntungkanmu daripada membunuhku, bukan? Sesuatu menembus pedang kauntal di Ghislaine. Dan Ghislaine berkata, aku tidak punya niat untuk bergabung dengan kalian. Tubuh Pangeran Cavaldi terbelah saat Ghislaine berjalan pergi sambil menyatakan, kalian semua akan mati di tanganku. Adegan beralih ke Harold Desmond, duduk dengan seekor merpati di lengannya, yang membaca laporan pertempuran, gemetar mendengar apa yang tertulis di sana, meremas kertas itu, dan memukulkan tinjunya ke kursinya. Kau menyelinap ke celah singkat itu. Benarkah? Katanya dengan marah. Seperti yang dikatakan keluarga Adipati, mereka mengikuti metode persiapan dan perencanaan yang cermat, meskipun butuh waktu. Dan apa hasilnya? Beberapa orang duduk mengelilingi meja bundar saat Harold Desmond merujuk pada semua serangan terhadap Ghislaine, menyebutnya sebagai kegagalan. Setelah Giselper, sekarang kaum royalis bahkan mendukung orang itu. Dengan geram, ia menyatakan, kita harus menghancurkan tunas-tunas itu sebelum tumbuh. Aku tidak lagi membutuhkan perintah atau laporan siapapun. Mulai sekarang, semuanya akan diputuskan oleh kemauanku. Mulai sekarang, prioritas utama adalah penghancuran Fenris dan Pertium. Ghislaine berdiri di tengah kehancuran, pedangnya masih meneteskan darah mereka yang menghalangi jalannya. Kemenangan ini tidak lahir dari ambisi atau penaklukan. Ini adalah keadilan yang tertunda, utang yang dibayar lunas. Hantu-hantu kehidupan masa lalunya menyaksikan dengan diam saat ia mengukir masa depan baru, masa di mana mereka yang telah hilang tidak akan jatuh lagi. Perang baru saja dimulai. Keluarga Ducal Delin, Pangeran Desmond, dan semua yang bersekongkol dalam bayang-bayang sekarang memiliki nama yang harus ditakuti. Ghislaine Perium bukan lagi penguasa yang berjuang di wilayah yang sedang runtuh. Ia adalah badai yang akan menyapu mereka semua. Jika Anda menikmati video ini, berikan like, berlangganan saluran ini, dan tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya. Ibu kota, Cardina, Marquis Maurice Macquarie, tercengang bertanya apakah Baron Fenris benar-benar menang melawan Kaon Cavaldi yang disebut-sebut sebagai penguasa benteng besi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ia tertawa dan menambahkan, saya tidak pernah menyangka Baron Fenris memiliki keterampilan militer yang begitu unggul. Sungguh, seseorang tidak dapat menilai seseorang dari penampilannya. Rosalind berseri-seri dengan gembira, menambahkan, terlebih lagi konon katanya ia menduduki benteng itu dalam pertempuran besar-besaran dan Kaon Cavaldi tidak menyerah. Lord Ghislaine menunjukkan kehebatan yang luar biasa dalam pengepungan Perdium. Jadi kekuatan militernya tidak dapat dipertanyakan. Marquis Maurice Macquarie hampir tidak dapat mempercayai telinganya dan memprotes. Itu tidak mungkin. Itu hanya keberuntungan belaka. Jika bencana kelaparan besar tidak terjadi, ia tidak akan dapat menang dengan mudah. Sir Bilor Norton membalas dengan ketus, apakah Anda bersikap soal itu masalah? Akhirnya, yang penting adalah ia menang. Marquis Burford terdiam sejenak, lalu bertanya kepada pengawalnya, Tulio, apakah ada pergerakan dari pihak Desmond? Dari pihak Desmond, Tulio menjawab, ya. Mereka tetap diam. Marquis Maurice Macquarie santai dan mengakui, saya berusaha keras untuk menempatkan pasukan kerajaan di jalan menuju benteng Cavaldi. Namun, Pangeran Als berkomentar, ya kita sudah cukup diuntungkan dari panen musim ini. Sir Bilor Norton menambahkan, dan sekarang sudah jelas bahwa Count menerima dukungan dari keluarga Duke. Akan sulit bagi mereka untuk campur tangan untuk saat ini. Rosalind berpikir dalam hati, jika Pangeran Desmond pindah karena masalah ini, kita bisa memastikan bahwa dia bukan bangsawan netral tetapi bersekutu dengan keluarga Duke. Marquis Burford memperingatkan masih terlalu dini untuk menilai dengan tergesa-gesa. Tentu saja, dengan kemenangan Baron Fenris, pengaruh kita, faksi loyalis raja, akan meluas ke utara. Ia melanjutkan, memang benar, kita telah memperoleh kekuatan militer yang besar sekarang, tetapi keluarga Duke tidak akan tinggal diam. Jadi kalian semua tidak boleh lengah. Ia bangkit dari kursinya dan mengakhiri, kalau begitu mari kita akhiri untuk hari ini. Count Als setelah beberapa saat berkata bahwa tanda itu tidak pernah berubah. Ini adalah kemenangan besar setelah penantian yang lama. Setidaknya ia seharusnya tersenyum.
Sir Bilor Norton menjawab, bukankah sikap dingin itulah yang membuatnya bisa memimpin faksi loyalis raja sampai sekarang? Marquis Beaufort mengabaikan mereka, dan saat meninggalkan ruangan berkata kepada Rosalind, ayo pergi. Rosalind menjawab, ya, namun matanya membelalak saat memperhatikannya. Lalu wajahnya memerah. Dia mungkin menyadari bahwa ayahnya senang. Sementara itu, di utara kerajaan Rotania dekat benteng, Cavaldi, 3 penunggang kuda, berbaju zirah melesat ke arah Ghislaine dengan kecepatan penuh. Seorang gadis berkuda di belakang salah satu prajurit. Seorang prajurit memanggil pemimpin pasukan Max, dan gadis itu terkejut. Dia bertanya, bukankah tempat ini tampak terlalu sepi untuk zona perang? Pemimpin pasukan Max menjawab, ya, mungkin pasukan Fenris sudah dikalahkan. Gadis itu gelisah. Lalu apa yang akan terjadi dengan misi kita? Lady Mariel dan Marquis Beaufort meminta kita untuk menyelamatkan seseorang bernama Baron Fenris. Jika kita kembali dengan tangan kosong, aku tidak akan mampu menghadapi kedua wanita itu. Max mengabaikan sekutu royalis mereka. Tetapi mengapa semua kekhawatiran yang tidak perlu ini? Apa yang dapat kita lakukan jika kesalahan terletak pada Baron Fenris yang memulai perangnya ceroboh dan tidak dapat bertahan? Gadis itu tidak menyukai nada bicaranya, tetapi Max melanjutkan, kita adalah tentara bayaran. Kami bekerja untuk mendapatkan bayaran, jadi jangan terlalu khawatir. Prajurit lain melihat sesuatu di depan dan menyuruh mereka untuk melihat. Mereka tercengang melihat semua rumah masih utuh. Saat mereka mendekati benteng, mereka melihat Gordon memanggil penduduk kota untuk berbaris. Ada cukup makanan yang dibagikan, jadi jangan menyela. Tuan yang baru akan memastikan kalian tidak kelaparan untuk sementara waktu. Jadi semua orang datang dan ambil bagian mereka. Lel menunggu di meja dengan kontrak dan membagikannya. Ini dia. Ini adalah kontrak yang harus ditandatangani semua penambang. Penduduk kota yang terkejut sangat gembira saat menerima parsel. Beberapa menangis lega dan berseru, Tuan yang baru menunjukkan belas kasihan yang begitu besar kepada kita. Apakah hari-hari mengerikan ketika semuanya diambil dari kita akhirnya berakhir? Mungkin tidak ada lagi kerja paksa yang tidak dibayar. Adegan beralih ke Galfarik dan para kurcaci yang mengangkut kayu tempat Galfarik menggoda Alfoy. Hei kau terlalu lemah. Apakah kau bahkan dapat membawa satu balok dengan benar? Alfoy yang kelelahan meronta dan membentak, kalian para kurcaci terkutuk. Aku bukan pekerja, awalnya aku seorang penyihir. Sementara itu, ketiga prajurit dan pendeta wanita melihat setiap tentara bayaran di perkemahan Ghislaine sibuk, dan di sini perintah untuk memindahkan semua material yang diperlukan untuk tempat penampungan sementara di sini. Jika kalian tidak bergegas, Tuan akan marah. Pemimpin regu Max terkejut dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Apakah perang benar-benar sudah berakhir? Pendeta wanita itu sama terkejutnya. Tiba-tiba seseorang berteriak, Pangeran Cavaldi, berapa banyak jarahan yang kau sembunyikan? Demi Tuhan. Pendeta wanita itu berbalik dan melihat Claude. Claude dan 3 orang lainnya membanggakan, bahkan di dalam benteng tidak ada apapun selain koin emas, karya seni dan barang berharga. Claude yang terobsesi dengan uang sangat gembira dan bernyanyi. Selain itu, di gudang senjata ada senjata canggih dan persediaan biji besi. Pendeta wanita itu terkejut dan bertanya, apakah mereka mengatakan itu jarahan Pangeran Cavaldi? Max 2 tercengang dan berpikir, kalau begitu mungkinkah? Gillian muncul dan mengejutkan mereka dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menggeram dan menuntut ungkapkan identitas dan afiliasimu. Adegan beralih ke dalam benteng Cavaldi ke aula utama, tempat 2 penjaga berjaga. Mereka segera berdiri tegak dan membuka gerbang untuk memperlihatkan Ghislaine yang berdiri di dekat jendela sambil melihat keluar. Gillian telah membawa pendeta wanita dan pemimpin pasukan Max kepadanya. Pendeta wanita itu gemetar di tempat itu. Gillian memberitahu Ghislaine, Tuan mereka adalah tamu dari ibu kota. Ghislaine berdiri membelakangi mereka selama beberapa detik, lalu berbalik untuk memperhatikan mereka. Max mengamatinya, berpikir bahwa kehidupannya yang panjang sebagai tentara bayaran telah mengajarinya untuk membaca nilai seseorang dari sikap mereka dan bau darah yang menyengat yang belum kering setelah perang gerakan. Yang disiplin dan menyimpulkan pria ini adalah Baron Fenris. Ghislaine mengamati mereka tanpa ekspresi dan bertanya, dan Anda? Pendeta wanita dan Max membungkuk memberi hormat. Max menjawab, senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya, Tuan Baron Fenris. Nama saya Max, dan saya diutus oleh Marquis Beaufort. Saya datang dalam misi untuk menyelamatkan Anda dengan cara apapun jika Anda dalam bahaya. Ghislaine menatapnya dan tersenyum, Anda terlambat. Max mencoba menjelaskan, kami bergegas di jalan sebisa mungkin, memprioritaskan misi, tetapi kami tidak menyangka perang akan berakhir secepat yang diharapkan dari bintang baru dari faksi loyalis raja.
Kalau begitu kami akan kembali sekarang. Mengenai kedua klien itu, Ghislaine menyela kemana Anda akan pergi. Max mulai gemetar karena dia ingin pergi. Ghislaine menjelaskan perang baru saja berakhir, dan kami kekurangan tenaga kerja, jadi Anda harus bekerja sedikit. Max memprotes, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan misi kami. Ghislaine menjawab, saya dalam bahaya dan Anda tidak membantu saya. Max tidak bisa membantah, mulai berkeringat, dan berpikir kita tiba dan mendapati perang telah usai. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ghislaine meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, nanti, jika klien yang mengirimu bertanya tentangmu, aku tidak tahu harus berkata apa. Bukankah lebih baik bagi kita berdua jika kita saling menyelamatkan? Terpojok, Max mengalah, ya, aku mengerti. Aku akan melakukannya. Pendeta wanita itu memanggil nama Max. Ghislaine memperhatikan dan bertanya, apakah kamu seorang pendeta wanita? Dia menjawab, ya, namaku Beauty dan aku melayani Lady Joanna, Dewi Kecantikan dan Kesuburan. Aku diutus untuk misi khusus karena Count Smariel adalah pelindung sekte kami. Ghislaine bergumam pada dirinya sendiri, Dewi Joanna. Aku ingat, itu adalah sekte yang menjauhi medan perang dan kenajisan. Hampir tidak ada pendeta di wilayah utara, paling banyak di Raybould. Karena alasan itu, Gillian harus tinggal di Raybould untuk menjaga putrinya. Kekuatan suci para pendeta adalah hal yang berharga. Dia tersenyum. Ini datang pada waktu yang tepat. Kemudian Ghislaine membungkuk sedikit dan berkata, Anda telah banyak menderita melalui jalan yang sulit ini, pendeta wanitaku. Dia menjawab, tidak perlu formalitas seperti itu. Ghislaine memerintahkan Belinda, kawal pendeta wanita itu ke lokasi segera. Belinda melihat pendeta wanita itu dengan memegang lengannya dan membawanya pergi saat dia memprotes, saya tidak datang ke sini untuk bekerja. Belinda menanggapi, ada banyak orang sengsara yang membutuhkan kekuatan suci Anda, pendeta wanitaku. Gillian mendekati Ghislaine dan berkata, seorang pendeta wanita. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Ghislaine menjawab, ya, saya tidak menyangka faksi loyalis raja akan memindahkan gereja. Dengan ini, saya dapat beroperasi lebih bebas. Lalu dia memerintahkan dan sekarang, bawa orang itu. Adegan beralih ke Chai yang sedang dipukuli seseorang. Lucas. Para tentara bayaran tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan berseru, pemimpin Regukar telah dikalahkan. Lucas melangkah maju dan mengejek, kau ini tangan kanan majikan, bukan begitu menurutku. Kerr marah, berdiri dan menerjangnya, berteriak, aku bahkan belum mulai. Bab selanjutnya akan mengambil jeda resmi. Jika Anda menikmati video ini, beri tanda suka, berlangganan saluran, dan tekan lonceng, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Marah, karena tidak sanggup menelan ejekan Lucas, Kerr kembali menerjang ke arahnya. Gerakannya dipenuhi agresi liar, akal sehatnya tenggelam oleh provokasi. Licik melihat serangan gegabah itu, senyum nakal terangkat di bibir Lucas. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Umpan berhasil dilahap, dan ia sudah bersiap untuk menghukum emosi yang tak terkendali itu. Mendadak, saat tinju dan pedang hampir bertemu, sebuah bayangan melesat di antara mereka. Gillian memutuskan pertarungan. Gangguan tiba-tiba itu membuat bisu seluruh kesatria yang menonton. Tersesak marah, Kerr menuntut, teriakannya mengguncang udara, bertanya mengapa pria tua itu menghentikannya. Gillian tetap serius dan dingin, hanya berkata pada Kerr dan Lucas, cukup. Sinis Lucas langsung menurunkan postur bertarungnya, mengejek Kerr sambil berkata bahwa akhirnya orang kepercayaan sejati yang ditunggu memang sudah datang, jelas merujuk pada Gillian. Meledak, Kerr kembali mencoba menyerang Lucas, tetapi sekali lagi Gillian menghentikannya. Amarah Kerr mencapai puncaknya. Ia meraung memohon dilepaskan, mengklaim bahwa pertarungan belum selesai. Tak terbendung, kesabaran Gillian habis. Dalam satu gerakan cepat, ia mengunci lengan Kerr dan menampar dadanya dengan telapak tangan. Hantaman mematikan yang melontarkan Kerr jauh ke belakang. Terhempas, Kerr memuntahkan darah dan terengah-engah. Gillian menatapnya dingin dan memperingatkan dengan suara mengancam, menyuruh Kerr menjaga martabatnya di depan bawahan. Tak berdaya, ketika Gillian dan Lucas pergi, Kerr hanya bisa duduk terpuruk, frustrasi dan merasa tidak berdaya. Lucas tertawa, menganggap perintah tuan mereka. Ghislaine perdium aneh karena menugaskannya mengurus bawahan lebih dulu. Malam hari, Ghislaine perdium mendatangi Kerr yang sedang berlatih dengan intensitas brutal.
Gerakan refleks membuat Carl langsung menebaskan pedangnya ke arah Ghislaine. Tenang denting logam terdengar. Ghislaine menangkis dengan sarung pedangnya. Ia bertanya santai mengatakan bahwa ia mendengar Carl kalah dari pendatang baru. Kesal, Carl menghapus keringat dan menoleh. Menyuruh Ghislaine pergi jika niatnya hanya untuk mengejek. Mengabaikan, Ghislaine tidak peduli dengan ketidaksopanan itu dan melemparkan sebuah manual pada Carl, menjelaskan bahwa ia telah menulis ulang metode kultivasi mana dan gaya pedang yang khusus cocok untuknya. Memerintahkannya mempelajarinya baik-baik. Terperangah, Carl awalnya ragu, tetapi ketika membalik halaman dan menyadari betapa luar biasanya isi buku itu, ekspresinya berubah total. Bingung, ia bertanya mengapa dirinya yang menerima hadiah itu. Seharusnya yang dapat pria tombak. Ghislaine mengulurkan tangan untuk mengambil buku kembali, membuat Carl panik dan segera memeluknya. Tegas Ghislaine menjelaskan alasan kekalahannya sederhana. Fondasi dasarnya lemah. Pengalaman dan insting punya batas. Rendah hati, Carl menghentikan langkah Ghislaine sebelum pergi. Kebanggaannya runtuh, ia membungkuk dalam-dalam sebagai ucapan terima kasih tulus. Ghislaine tersenyum tipis dan menyuruhnya berkembang, mengatakan mereka akan bertemu lagi besok. Maju pesat, sebulan setelah perang selesai, wilayah Fenris berkembang cepat setelah menyerap wilayah Cavaldi. Mereka mendapatkan dana besar dari menyita aset Count dan bawahannya, serta memulihkan kepercayaan publik dengan membagikan makanan. Stabil, tambang besi terbesar di utara kini dikuasai, meningkatkan produktivitas, memastikan persenjataan unggul, dan menghapus kekhawatiran sumber daya. Rendah hati, dalam pertemuan strategi Ghislaine mengatakan keberhasilan itu berkat semua orang bekerja keras. Dan kini tak ada yang berani meremehkan Fenris. Berapi-api, Claude menyela dengan penuh semangat, berteriak bahwa sepertiga wilayah utara adalah milik mereka, menantang siapapun datang menyerang. Wendy diam-diam menenangkan Claude dengan sihirnya. Waspadai, Ghislaine mengingatkan bahwa kemenangan belum berarti aman. Ancaman utama belum hilang. Gelisah, Vanessa menyampaikan laporan dengan gugup bahwa para penyihir merasa terlalu lelah terus bekerja. Ghislaine menjawab dingin bahwa secara hukum para penyihir itu adalah budak. Gelap, Ghislaine menyeringai mengingatkan bahwa mereka memiliki seorang pendeta yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Takut, di ruang perawatan darurat pendeta Piote menyembuhkan Alfoy dengan kekuatan sucinya. Alfoy memohon untuk tidak disembuhkan karena ia tidak mau kembali bekerja. Tertekan, Piote merasa bersalah bertanya-tanya apakah pantas menggunakan kekuatan suci hanya untuk memaksa orang kembali bekerja. Mengawasi, Ghislaine muncul dari belakang dan memuji peningkatan kekuatan sucinya. Ragu, Ghislaine bertanya apakah Piote merasa tidak nyaman tinggal di tempat itu. Piote dengan ragu bertanya kapan ia bisa kembali ke gereja. Tak terduga, Ghislaine mengizinkannya pergi segera, mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya dan mengatakan ia ingin membalasnya. Gempar, di ibu kota Cardinia, kabar tentang kemenangan Baron Fenris menyebar liar. Ada yang bilang ia bisa terbang, ada yang bilang ia master pedang. Resmi Ghislaine datang ke perkebunan Burford bersama Belinda dan pendeta Piote. Lady Rosalind, putri Duke, menyambutnya. Gugup, Rosalind tersipu ketika Ghislaine menanyakan kabarnya. Ia berterima kasih karena sudah mengirim para ahli termasuk Piote. Lega, Rosalind memberitahu Piote bahwa ia boleh kembali ke ordonya. Piote tampak seperti beban besar terangkat dari dadanya. Mengintai, Ghislaine langsung menyela, mengatakan bahwa ia punya permintaan mengenai Piote. Ketika seorang ksatria datang menginterupsi, Ghislaine mendekat ke Rosalind menanyakan apakah ia boleh meminta waktu pribadi nanti. Rosalind hanya bisa menjawab dengan senyum malu, tentu saja. Tegang, Ghislaine memasuki ruang pertemuan. Marke Burford langsung menyalahkannya karena terlambat. Tenang, Ghislaine meminta maaf dan menjelaskan butuh waktu untuk menstabilkan wilayah. Sang Jenderal Panglima membentaknya, mengatakan Ghislaine seharusnya bergegas. Diingatkan, Marke Burford menegur Ghislaine dan mengingatkan bahwa reputasinya berdampak langsung pada kehormatan Marke dan faksi royalis. Yakin, Ghislaine menjawab bahwa ia tidak pernah memasuki pertempuran yang tidak bisa ia menangkan. Ia melihat kesempatan dan mengambilnya. Mantap, ia menutup pembicaraan dengan mengatakan ia datang bukan untuk membahas masa lalu, melainkan membicarakan langkah berikutnya. Berani, Ghislaine duduk,
menatap Market tanpa keraguan, dan secara formal meminta penunjukan dirinya sebagai Komandan Tentara Utara. Ketika Ghislaine menyampaikan permintaannya agar Marquis menunjuknya sebagai komandan pasukan utara, suasana ruangan seketika berubah berat dan menyesakan. Count Aylesbury serta para pejabat tinggi di dekatnya menahan napas, mata mereka membelalak tak percaya. Keberanian Ghislaine terasa seperti garis batas yang tak seharusnya dilewati. Bahkan panglima tertinggi, yang biasanya teguh seperti baja, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ketenangannya retak. Bibirnya terbelah sedikit saat ia menggumamkan satu kata yang menggantung, seperti beban di udara. Apa? Marquis menatap Ghislaine dengan dingin, seolah matanya berubah menjadi pecahan es. Tak ada tanda bahwa perkataan itu hanya candaan. Tatapan mereka bertemu dan saling mengukur, seakan kehendak masing-masing sedang bertarung dalam diam, menciptakan ketegangan yang menahan napas siapapun yang menyaksikannya. Akhirnya Marquis memecah keheningan, memanggil nama lengkap Ghislaine dengan tekanan yang menuntut perhatian penuh. Ghislaine Purdiam. Ia bangkit dari kursinya. Suara gesekan kayu memenuhi ruangan yang hening. Dengan tangan bersedekap di belakang punggung, ia berjalan perlahan sambil mengungkapkan bahwa sejak Ghislaine tiba, faksi royalis mulai berubah. Ada angin baru, angin pergeseran, yang mulai bergerak di dalam tubuh politik tersebut. Ghislaine berdiri tegak menatap Marquis tanpa gentar. Saya akan menjadi angin di belakangnya, ujarnya dengan keyakinan yang mengejutkan bahkan para bangsawan senior. Marquis menanggapinya dengan nada yang lebih berat. Ia menjelaskan bahwa posisi Komandan Utara tak punya arti di masa damai. Jabatan yang sekadar simbol. Namun, begitu perang pecah, jabatan itu berubah menjadi posisi berotoritas luas. Dengan tatapan menusuk, Marquis bertanya, "Kau ingin aku menyerahkan otoritas sebesar itu kepada seseorang sepertimu?" Pertanyaan itu bukan sekadar ujian kemampuan, tetapi tentang kepercayaan dan risiko kekacauan. Tanpa ragu sedikit pun Ghislaine menjawab, "Ya." Ia lalu menguraikan struktur militer kerajaan, membuktikan bahwa permintaannya bukan karena kebodohan. Ia mengingatkan bahwa jabatan itu memang tak berarti di masa damai, tetapi dalam perang, komandan wilayah memegang kekuatan besar, termasuk memanggil seluruh tuan wilayah. Setelah menyampaikan bahwa kursi Komandan Utara masih kosong secara resmi, Ghislaine menambahkan, "Jika seseorang harus mendudukinya, biarkan itu saya." Marquis terdiam, menimbang risiko dan peluang yang ditawarkan pria muda itu. Setelah beberapa saat, ia duduk kembali dan bertanya dengan nada menguji. "Tahu kenapa kursi itu kosong? Kalau hanya sekadar mengisi kekosongan, siapapun bisa melakukannya." Ghislaine sudah menduga pertanyaan itu. Ia balik menyerang dengan fakta politik. Keluarga Duke telah menguasai komandan selatan dan barat. Hanya timur dan utara yang masih berada di bawah faksi royalis. Namun Count Desmond mengincar posisi komandan utara. Jika keseimbangan jatuh, memulihkannya jauh lebih sulit. Ghislaine melangkah lebih dekat dan menambahkan dengan suara rendah namun tegas. "Sekarang pihak royalis unggul. Ini saatnya memperkuat kekuasaan, bahkan cukup kuat untuk menekan perang saudara yang mungkin dihembuskan keluarga Duke." Kata perang saudara mengguncang ruangan. Para bangsawan pucat pasi. Ketakutan yang selama ini tidak mereka ucapkan kini berubah menjadi bayangan nyata di depan mata mereka. Namun Marquis tersenyum tipis. Bukan ketakutan, melainkan antisipasi aneh seolah ia menunggu seseorang yang berani mengatakan kebenaran pahit itu. Berani sekali dia mempermainkannya. Gumamnya dengan nada menguji. Setelah itu Marquis menyatakan keputusannya. Ia bahkan membawa proposal kenaikan pangkat Ghislaine ke istana. Tetapi ada kendala hukum untuk menjadi komandan. Seseorang harus memiliki gelar Count. Itu berarti ayah Ghislaine juga akan naik pangkat. Marquis segera menulis perintah resmi lalu berkata, "Tapi ada satu syarat." Mereka bertiga, Ghislaine, Belinda, dan pendeta wanita terkejut. Marquis menjelaskan bahwa kerajaan Tan, wilayah pegunungan keras tempat monster mengalir tiada henti dari puncak, meminta bantuan. Ghislaine harus pergi ke sana. Mendengar nama kerajaan Tan, ingatan lama Ghislaine bangkit masa di mana ia berburu dan bertarung di tanah para ksatria terkuat di benua itu. Jika mereka memanggil pemburu eksternal untuk masalah monster raja, berarti ancamannya sangat serius. Marquis menambahkan dengan tenang, untuk seseorang seperti Ghislaine, yang baru saja melayang di atas tembok dan memotong gerbang kastil, itu seharusnya bukan masalah besar. Ghislaine terkejut Marquis tahu semuanya. Tapi ia segera pulih dan memberi satu syarat. Pasukan harus disiagakan di dekat wilayah
Fenris untuk menjaga keluarganya dari kemungkinan manuver keluarga Duke. Setelah itu Ghislaine pergi dari ruangan bersama Belinda dan pendeta wanita. Melihat ibu kota dari koridor istana, ia teringat masa lalunya, garis waktu kelam di mana Duke Delphine menguasai para komandan dan memulai perang. Saudara yang mengubah kerajaan menjadi lautan darah. Kali ini Ghislaine bertekad menyerang lebih awal. Ia akan merebut utara, sunyi dan diterpa angin. Kita sekarang berada di ladang gandum, luas dan emas tetapi suasananya penuh duka. Angin bertiup kencang mencambuk tangkai gandum bolak-balik dengan keras. Di tengah ladang ini menciptakan siluet yang kontras dengan langit abu-abu, ada helm yang terpotong bertumpu pada pedang yang tertanam di bumi. Itu adalah kuburan darurat, monumen kegagalan. Seorang kesatria tak dikenal, seorang pria, tua dengan kulit lapuk, dan mata lelah menyentuh helm, berlumuran darah dengan cara emosional. Jari-jarinya gemetar saat dia menelusuri penyok dan darah kering. Saat angin bertiup melewatinya, mengacak-acak rambut abu-abunya, kesedihan memenuhinya. Sepenuhnya, itu adalah kesedihan yang begitu dalam terasa seperti tenggelam. Count Desmond mendekati ksatria tak dikenal dari belakang. Langkah kakinya berat, berderak di tanah kering. Dia berhenti beberapa langkah jauhnya dan bertanya, "Bagaimana?" Kesatria tak dikenal itu menoleh perlahan dan melihat itu Count Desmond. Tidak ada kejutan di matanya, hanya kekosongan. Tapi pria tua itu kemudian melihat ke cakrawala di mana matahari berjuang untuk menembus awan dan dengan nada berat berkata, "Victor," dia memegang janji besar. Nama itu menggantung di udara, hantu dari apa yang bisa terjadi. Dia bertanya pada Count, suaranya sedikit pecah. "Dunia memang kejam, bukan?" Pria tua itu tidak menunggu jawaban. Dia kemudian bertanya, mencari konfirmasi untuk kebencian yang muncul di hatinya, yang membunuh Victor adalah Ghislaine Pertium, bukan? Count Desmond menjawab, suaranya dingin dan tajam. Mengatakan, "Ya, Ghislaine Pertium. Sekarang, Baron Pertium Doll." Dia menekankan gelar itu, memutar pisau. Ksatria tak dikenal itu tetap diam selama beberapa waktu, menyerap ketidakadilan itu. Kemudian dia mulai pergi, membalikkan punggungnya ke pedang dan helm, mengatakan, "Oh, tidak ada alasan untuk berduka." Dia mencoba mengeraskan hatinya. Di dunia ini, mereka yang berlari selalu dikalahkan oleh mereka yang belajar. Terbang. Itu adalah filosofi pahit pengakuan kekalahan. Dia kemudian berterima kasih kepada Count atas perhatiannya, berniat untuk berjalan pergi dan menghilang, tapi Count Desmond belum selesai. Dia mengatakan mereka adalah orang-orang yang menekan Pertium dan mereka membayar harganya. Mendengar ini, pria tua itu berhenti di jalurnya. Bahunya bergetar, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Bendungan itu jebol. Desmond melanjutkan melangkah lebih dekat, menuangkan racun ke telinga pria tua itu. Victor sudah mati. Hanya setelah semuanya berakhir, Viscount meminta untuk mengembalikan Ghislaine sebagai pedang terbesar utara. Dia melukis gambaran pengkhianatan politik. Di belakang Ghislaine berdiri faksi royalis dan mereka menggunakan tentara untuk mengawasinya. Posisinya sebagai bangsawan, netral sekarang adalah cangkang kosong. Pria tua itu berbalik, matanya menyala. Dia bertanya pada Count Desmond, apakah dia meragukan kekuatan keluarga Duke? Dengan nada tegas dan tatapan bertekad, Count Desmond mengatakan dia tidak akan lagi mematuhi perintah siapapun. Dia telah memberontak dengan kemauannya sendiri, Desmond menyatakan. Mengepalkan tinjunya, dia akan memulai perang dan menghancurkan mereka dan kemudian menghadapi keluarga Duke secara langsung. Dia siap membakar dunia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pria tua itu tetap diam. Setelah mendengar Count, dia memproses kegilaan dan ambisi itu. Kemudian dia berkata, jika itu terjadi, kaum royalis tidak akan duduk diam. Dia akan menjadi orang yang menyulut perang saudara. Dia memandang Desmond, melihat jalan kehancuran di depan, menghadapi mereka tanpa kekuatan. Duke adalah... Tapi pria tua itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat ke cakrawala seolah-olah semua emosinya akan meledak. Kesedihan, kemarahan, penyesalan, itu terlalu banyak untuk ditahan. Pada saat itu melihat kerentanan, Count Desmond memberitahu ksatria tak dikenal, tidak perlu menyembunyikan perasaannya darinya. Dia melangkah lebih dekat dan bertanya, apakah itu benar-benar cukup untuk hanya berjalan pergi? Pertanyaan ini merusak semua batasan emosi pria tua yang terbangun. Fasad prajurit stoik hangkur. Pria tua itu berkata, suaranya bergetar karena marah. Dia tidak akan pernah melupakan malam itu. Ingatan
membanjiri kembali dengan jelas ketika Victor, anak yang tak terkalahkan, kembali dengan helmnya terbelah. Air mata menggenang di matanya, panas dan marah. Udara di sekitar ksatria tak dikenal berubah, menjadi bergejolak dan berbahaya. Satno dia berkata, anak yang berharga itu, satu-satunya muridnya, dia seharusnya membuatnya lebih kuat. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin itu cukup? Pria tua itu kemudian kehilangan ketenangan sepenuhnya. Matanya bersinar marah, cahaya yang menakutkan memancar dari dalam. Dia menggertakkan giginya karena frustrasi, suara bergesekan di ladang terbuka. Kemudian dalam gerakan penyerahan dan dedikasi tertinggi untuk membalas dendam, ksatria tak dikenal itu berlutut di hadapan Count Harold Desmond. Dia menundukkan kepalanya dan, Kistan, pertium, dia mengucapkan. Nama itu seperti kutukan. Dia akan mengambil kepala binatang itu sendiri. Dia menatap Desmond dan meminta Count untuk mengizinkannya membunuh Gislan. Dengan nada penuh amarah yang sesuai dengan kemarahan pria tua itu, Count Desmond berkata waktu itu akan tiba. Dan kita melihat adegan menakutkan. Ksatria Desmond berdiri di belakangnya siap mengobarkan perang di ladang gandum. Angin melolong di sekitar mereka menandakan badai yang akan datang. Desmond melihat ke bawah